Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memasuki tema 2 kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak siapkan diri dan buku dan peralatan kamu ya. Oh iya, Miss Ria ingin mengingatkan anak-anak kembali tentang 3 kata yang ajaib yang bisa anak-anak gunakan ketika membutuhkan bantuan, yaitu minta tolong. Kemudian ketika sudah diberikan bantuan, ucapkan terima kasih. Dan apabila kamu melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ucapkan maaf. Ketiga kata ajaib ini adalah kata yang harus kamu pegang dan kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia anak-anak. Sekarang Miss Ria akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, hari ini kita memiliki tujuan supaya anak-anak dapat mempraktekkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Kedua, siswa dapat mengenal pola bilangan dari kumpulan gambar. Tiga, siswa dapat mengidentifikasi keragaman karakteristik individu di rumah. Nah, sekarang kita mulai. Ini ada gambar diberikan dan kemudian ada teks yang mengikuti. Coba anak-anak kita baca bersama. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, itu adalah dari bacaan tersebut. Kira-kira anak-anak memperlakukan buku dengan demikian atau tidak? Semoga demikian ya. Sekarang mari kita lengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita yang tadi telah kita baca. Misalnya, hai, namaku titik-titik. Kira-kira apa isian yang pas untuk titik-titik tersebut? Lalu, ceritaku tertulis di titik-titik. Lalu, titik-titik aku dengan perlahan. Kemudian, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Nah, anak-anak, coba kamu ulangi untuk menjawab titik-titik tersebut secara lisan dan mandiri. I know you can do that. Miss Ria percaya anak-anak bisa mengerjakan dengan mandiri. Rawatlah buku dengan baik, buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Nah, ini adalah contoh aturan merawat buku, yaitu dengan membuka halaman dengan perlahan dan meletakkannya di tempatnya setelah selesai dibaca. Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Gambar-gambar disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Mari kita perhatikan. Ini ada gambar kancil, lalu ada gambar buaya, lalu ada kancil, lalu ada buaya. Kancil, buaya. Nah, anak-anak, dari urutan tersebut adalah secara runtut atau secara berurutan diurutkan, yaitu kancil dulu, lalu buaya. Kemudian kancil dan buaya secara berurutan. Nah, sekarang diurutkan berdasarkan ukuran. Kancil, lalu ada yang kecil. Kancil, kecil, kancil, kecil. Nah, di sini gambar kedua ini diurutkan berdasarkan ukuran kancil tersebut. Ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi pola urutannya berdasarkan ukuran kancil. Lalu di sini Anda diurutkan kembali buah apel. Namun urutannya berdasarkan warna, yaitu apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, dan apel merah. Dari ketiga urutan ataupun pengurutan yang dilakukan di gambar, bisa kita temukan bahwa
Ada beberapa pola urutan dari gambar tersebut berdasarkan ukuran, warna, kemudian berdasarkan bentuk, nama, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nah, di sini coba kita berlatih. Nah, di sini ada gambar apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Kemudian kira-kira yang titik-titik ini diisi oleh apel apa anak-anak? Apakah anak-anak bisa mengerjakannya? Nah, karena kita tahu urutannya berdasarkan warna, maka setelah apel merah yaitu mengikuti menjadi apel hijau. Maka urutan yang tepat adalah apel hijau, apel merah. Bisa ya, gampang ya anak-anak mengurutkan benda. Tentu saja gampang dan sangat mudah. Nah, ini lagi tadi kita sudah sama-sama memperhatikan. Kira-kira apa ya urutan yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut? Mari kita baca dan kita kerjakan sama-sama. Kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kecil, kancil besar, dan titik-titik. Kira-kira di titik-titiknya kancil apa? Iya, tentu saja kecil, kemudian besar, kemudian kecil. Kira-kira begitu mengurutkan benda yang ada berdasarkan urutannya. Jadi tidak asal-asal aja, harus ada urutan. Nah, selanjutnya ini, ayo kita kerjakan sama-sama. Di sini titik-titiknya ada 2. Kira-kira apa ya jawabannya? Mari kita mulai. Ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil. Maka titik-titik selanjutnya diisi oleh buaya, kemudian di sampingnya kancil, kemudian diisi dengan apa anak-anak? Benar, buaya. Jadi titik-titiknya diisi oleh gambar buaya. Oke, mudah sekali bukan? Iya, tapi anak-anak harus teliti mengerjakan hal-hal yang mengurutkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan dan kita kerjakan sama-sama. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Lalu ada titik-titik. Maka di situ diisi dengan apel hijau. Lalu sampingnya apel merah, apel hijau. Lalu ada titik-titik lagi, maka diisi dengan apel merah. Nah, itu dia anak-anak. Gampang ya? Iya, mudah sekali. Namun kuncinya untuk mengerjakan ataupun melakukan urutan seperti ini adalah harus teliti dan pelan-pelan. Tidak bisa buru-buru dan tidak bisa asal ditebak. Harus dengan teliti. Apalagi makin banyak nanti yang harus diurutkan. Kalau begini yang terakhir ya. Ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, lalu kancil kecil, kancil besar, lalu kancil kecil lagi, lalu kancil besar. Maka jawabannya adalah kancil kecil di titik-titik tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Sudah paham mengurutkan benda? Iya, urutan itu bisa berdasarkan gambar, bisa berdasarkan warna, ya. Kemudian bisa juga yang lain-lain. Yang penting urutannya itu teratur dan berurutan dengan baik, tidak lompat-lompat atau tidak berantakan. Oke? Nanti kita akan uji anak-anak lagi dengan berlatih untuk mengurutkan gambarnya. Oke, siap-siap ya. Nah, kemudian kita lanjut membacanya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Gimana dengan anak-anak? Itu kan tadi Lani. Kira-kira anak-anak Miss Ria lebih senang membaca buku apa? Harus ada loh. Iya, kalau Miss Ria sendiri lebih suka membaca buku novel. Anak-anak bagaimana ya? Oke, sekarang kita mau menyusun huruf-huruf tersebut. Di sini ada diberikan huruf acak.
namun sudah diberikan juga gambar di sebelahnya. Tadi juga sudah kita tahu apa nama benda tersebut. Sekarang anak-anak boleh menyusunnya menjadi kata yang sesuai dengan gambar dan sesuai dengan maksud daripada gambar tersebut. Apakah namanya? Lalu disusun di bagian bawah. Seperti misal nomor 1. Nomor 1 itu ada huruf MIKOK. Kira-kira jika disusun menjadi apa ya? Perhatikan gambarnya. Nah, anak-anak bisa menyusunnya menjadi apa ya? Coba anak-anak, apa jawabannya? Apakah ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, coba dengarkan. Maka gambar itu adalah, atau kata itu atau huruf itu bisa disusun menjadi sebuah kata, yaitu komik. Iya, komik. Anak-anak suka tidak baca komik? Nah, seperti itu juga untuk mengerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, mudah sekali ya kan? Nah, ini misalnya, ini mudah sekali juga. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apa yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Seperti ini misalnya yang ada pada gambar. Kamu bisa memasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Contoh, ayah suka membaca koran, maka tarik garis lalu dipasangkan kepada gambar koran. Nah, begitu kira-kira seperti yang ada pada video atau pada gambar di buku kamu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kira-kira apa ya bacaan kesukaannya? Coba anak-anak diulang lagi untuk membaca teksnya dan dikerjakan secara mandiri. Oke? Sekarang ceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Seperti yang dilakukan Lani pada gambar, dia sedang membacakan atau menceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana ya? Senang mungkin? Ya, tentu saja senang bisa membaca bersama keluarga, karena kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Oke? Nah, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar membaca bagi yang belum lancar, dan bagi yang sudah lancar, semangat sampai kamu menjadi gemar dan suka membaca. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan dan tetap bersemangat. Bye-bye.